mati. Tapi dengan masuknya dia ke situ, gentar musuh, otomatis masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalilnya perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol, inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Duh, was ceramah semangati ngebom orang. Jejak digital tak pernah ingkar janji. Baru-baru ini muncul video ceramah Abdul Somad di media sosial yang menyemangati jamaah untuk melakukan jihad mengebom orang. Abdul Somad bilang kalau dulu di zaman Nabi pakai pedang, maka zaman sekarang ledakkan pakai bom. Dalam pemahaman saya, yang dimaksud menggunakan pedang di zaman Nabi dulu, konteks dan ranahnya tentu saja berbeda dan bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh si Abdul Somad ini pakai bom di zaman sekarang. Setelah saya menyimak video ceramahnya itu, saya tidak habis pikir. Di saat negara sedang gencar perang melawan terorisme, Abdul Somad ini dengan entengnya tanpa beban mengajarkan umatnya untuk mengebom orang. Dalam pemahaman saya, agama Islam tidak mengajarkan umat untuk bikin bom lalu bunuh orang. Pertanyaannya, kenapa harus bom orang? Apa salah orang yang dibom? Kok bisa-bisanya Abdul Somad ini mengajarkan umat untuk melakukan pengeboman? Apakah benar ajaran mengebom yang disampaikan oleh Abdul Somad ini adalah ajaran agama Islam? Kok saya ragu? Masa agama mengajarkan untuk mengebom orang? Secara nalar dan logika itu sangat tidak masuk akal. Sebab semua agama mengajarkan kebaikan. Atau barangkali ada pembaca yang paham soal dalil-dalilnya, silahkan di-share. Abdul Somad lalu bilang bahwa orang-orang yang mengejek dengan bilang bom bunuh diri mati konyol itu adalah antek-antek Zionis Amerika. Saya tidak mengerti apakah memang ada antek-antek Zionis Amerika di Indonesia seperti yang ditudingkan Abdul Somad. Barangkali di antara pembaca ada yang tahu antek-antek Zionis Amerika itu siapa orangnya, tinggalnya di mana, dan rupanya seperti apa. Jadi biar jelas. Sebab menuduh tanpa bukti yang sahih adalah fitnah yang keji. Bukankah fitnah yang keji dilarang agama? Sebab fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Masa Abdul Somad yang katanya statusnya itu ustadz melanggar ajaran agamanya sendiri? Itu baru satu video yang ketahuan. Bagaimana dengan ceramah-ceramah lainnya yang radikal dan intoleransi di banyak tempat? Pantas saja Indonesia darurat radikalisme. Bagi saya, entah kalau yang lain, ceramah macam begini ini sangat berbahaya bagi kedaulatan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Sangat mengerikan sekali model cuci otak seperti ini, yang mengajarkan kebencian dan pembunuhan terhadap sesama umat manusia di muka bumi ini dengan berdalih ceramah agama. Sebab semua agama mengajarkan kebaikan, bukan permusuhan. Apalagi sampai menghabisi nyawa orang dengan mengebom. Mari kita berpikir dengan pikiran yang jernih. Yang namanya aksi terorisme itu tidak bisa dibalut dengan jubah agama. Sebab efek kejinya pengeboman menimbulkan hancurnya sendi-sendi perekonomian dan kedaulatan negara. Mau pakai dalih apapun bahwa ceramahnya itu adalah kebenaran menurut versinya sendiri, tetap saja tidak bisa dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku sahih dan mengikat di negara kita ini. Sekalipun menggerakkan orang untuk melakukan aksi-aksi terorisme
melalui dakwah tidak bisa dibenarkan. Sebab tindakan terorisme adalah perbuatan keji yang menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan dan kehancuran, sehingga timbulnya gangguan keamanan secara masif dalam skala nasional. Jika mengacu kepada undang-undang terorisme, apa yang dilakukan oleh Abdul Somad ini sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 12A. Unsur-unsur tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan korporasi juga bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Ceramah dalam video Abdul Somad tersebut telah memenuhi unsur mengendalikan dan menghasut untuk memicu terjadinya aksi-aksi terorisme dengan menggunakan bom yang efeknya merusak dan membinasakan sehingga timbulnya korban jiwa. Betapa sadisnya doktrin yang ditanamkan Abdul Somad ini ke alam bawah sadar umatnya untuk mengebom orang. Semoga yang dengar ceramahnya itu tidak mengikuti ajarannya itu. Allah mengampunimu. Allah mengampunimu Pak Ustadz. NKRI harga mati. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh Argo. Bagaimana menurut Anda?